everyone, welcome back to my YouTube channel, Meta Arwelita. Jadi hari ini aku lagi mau mewawancara salah satu rekan aku yang berprofesi sebagai dokter. Namanya adalah Merin Wijaya, biasanya aku panggil Cimerin. Cimerin ini sekarang berusia 26 tahun dan Cimerin sebelumnya sempat kuliah kedokteran di Ukrida dan sekarang berprofesi sebagai dokter umum. Cimerin ini juga sempat berpartisipasi sebagai tenaga medis dalam penanganan COVID-19. Nah, nanti kita juga bisa dengar cerita-cerita pengalaman Cimerin, kuliah kedokteran gimana, dan juga pengalaman-pengalaman selama menangani pasien COVID-19. Jadi aku sekarang mau telepon Cimerin dulu. Halo. Halo. Hai Ci, apa kabar? Hai, aku baik. Kamu gimana? Aku juga baik. Jadi ini sekarang aku mau wawancara Cici dan aku mau record ini dan aku mau share ke YouTube aku. Boleh ya, Ci? Boleh, oke. Dokter, jadi aku punya 5 pertanyaan nih. 5 pertanyaan yang perlu Cimerin jawab. Pertanyaan pertama, kenapa sih Cici pengen banget jadi dokter gitu? Alasan apa sih yang mendasari pengen kuliah kedokteran? Apakah emang cita-cita dari kecil atau karena emang suka gitu bidangnya, kesehatan gitu? Atau kenapa? Jadi kalau suka kesehatan sih sebenarnya enggak, karena kan dari kecil itu aku memang cita-citanya jadi dokter. Misalnya anak kecil kan ditanya cita-cita mau jadi apa, jadi dokter. Terus kayaknya papa mama aku tuh take it seriously gitu, jadi aku diarahkan banget untuk ke kuliah kedokteran. Ujung-ujungnya masuk nih Ukrida ya. Waktu itu masih buta gitu, kayak aku memang suka sih biologi, cuman kan kayak human being itu kan suatu yang beda ya, bukan kayak tumbuhan atau hewan. Manusia itu kan ya manusia lah. Waktu kuliah itu kayak awal-awal bisa nggak ya, ada sih keraguan, cuman katanya sih kalau udah nyemplung itu pasti akan bisa berenang ya. Jadi puji Tuhan aku ya kuliah sih lancar ya, lulusnya tepat waktu, nggak banyak mama papa yang harus sampai ngulang-ngulang terus. Aku bersyukur sih dengan itu, dan waktu bisa kuliah akhirnya bisa selesai ya, jadi menikmati. Jadi memang suka jadi dokter, suka dengan bisa membantu orang lain, suka ngerti kalau misalkan kamu ngerasain apa dan aku harus kasih apa biar bisa mengobati itu. Nah, itu sebuah kesenangan sih dalam hati bisa berguna buat orang lain. Itu sih. Jadi sekarang awalnya memang cita-cita, tapi sekarang ya aku menikmati menjadi seorang dokter. Berarti memang cita-cita dan kebetulan passion gitu ya, Ci? Iya, kebetulan ternyata ketemu passionnya. Berarti kalau misalnya kalian punya cita-cita sebagai dokter dan kalian juga emang senang dan passion, kalian boleh masuk kedokteran. Karena kedokteran juga sebenarnya sulit, tapi kalau misalnya kita memang passion ya semuanya jadi kayak terasa menyenangkan gitu ya, Ci? Betul, iya. Jadi kamu akan enjoy saat kamu belajar, enjoy saat kamu latihan praktek. Itu menyenangkan sih. Oke, pertanyaan kedua, Ci. Nah, Cici kan sekarang sebagai dokter umum ya. Ada rencana nggak sih ke depannya pengen spesialis, dan kalau ada rencana pengen jadi dokter spesialis apa gitu? Iya, jadi sepanjang perjalanan kuliah ya sebenarnya. Kuliah untuk basic kedokteran umum itu kan aku makan 10 semester. 10 semester, 7 yang kuliah aku teori, 3-nya itu kuliah praktek. Yang ke rumah sakit jadi koas. Waktu kuliah selama 3,5 tahun teori itu sebenarnya aku pengen ambil anak, spesialis anak. Cuman begitu aku koas, waktu itu aku lihat kayak, aduh capek banget ya, perempuan gitu kan. Kayaknya kalau buat jadi spesialis anak itu terlalu berat deh buat aku. Jadi aku pindah haluan, aku tertariknya sama yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu kayak misalkan mata, atau THT, atau kulit. Tapi sih sekarang pengennya sih, tujuan utamanya sih mau ambil mata sih, tertariknya. Cuma memang persiapan yang diperlukan buat sekolah lagi itu banyak sih. Selain kita harus siap materi yang paling pertama, yang kedua itu waktunya. Kita kan ya tau lah, perempuan itu kan
dijudge ya, kayak kamu kenapa sih harus kerja, maksudnya harus sampai tinggi-tinggi banget sekolah kalau ujung-ujungnya kamu akan jadi berumah tangga, itu kan. Jadi kayak banyak banget pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum aku bisa ngambil sekolah lagi, karena kalau udah sekolah lagi waktunya itu pasti minimal 3-4 tahun itu pasti akan fokus untuk sekolah, aku nggak bisa ngerjain yang lain. Karena PPDS itu pendidikan spesialis ya, di Indonesia itu tidak boleh sambil kerja ya. Jadi kalau kamu memang lagi sekolah, kamu harus benar-benar sekolah, benar-benar sekolah. Karena nggak bisa sambil kerja, otomatis duit gak ada dong. Harus siap duit dari awal sampai nanti semester akhir, sampai selesai sekolah itu harus sudah ada. Terus di mana tempatnya? Nggak semua kampus itu kan ada pendidikan spesialis ya. Kalau memang mau yang di Jakarta yang dekat sama orang tua, berarti kan aku harus masuk UI. Banyak kan yang harus dipikirkan masuk UI itu. Nah, jadi pengen sebenarnya jawabannya, tapi pertimbangannya banyak. Jadi kapan akan aku sekolah, aku gak tahu, nanti dulu deh. Berarti emang ada rencana ke spesialis mata gitu, cuman banyak pertimbangannya gitu ya? Tuh, karena nggak segampang itu sekolah ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Boleh dong Ci diceritain suka dukanya kuliah kedokteran gimana sih? Biasanya yang dipikirin orang kayak kuliah, belajar, terus kayak nggak punya kehidupan lain selain belajar. Pasti kayak gitu. Bukunya tebel-tebel, terus hafalannya banyak gitu. Terus prakteknya serem lagi sama mayat-mayat, pasti pikirannya kayak gitu. Suka dukanya sih, yang paling penting sebenarnya ya, di kuliah itu kamu punya community yang positif buat kamu. Jadi saat kamu lagi bener-bener bosen dan stuck, kayak aduh aku baca tapi nggak masuk otak, kamu belajar sama teman-teman kamu tuh membantu banget sih. Jadi kayak jangan sendirian kalau itu kayak kuliah apapun ya, nggak cuma kuliah kedokteran. Jadi sukanya aku adalah kebetulan Tuhan kasih aku teman-teman yang oke, yang mau ngajarin, bisa saling belajar, terus pintar lagi. Jadi aku terbantu sekali sama teman-teman aku. Bisa diandalkan gitu ya. Jadi dukanya adalah kadang suka nggak tega ya sama orang tua, karena mahal banget kuliah kedokteran itu. Kayak setiap semester tuh kayak aduh mahal banget, apalagi kan aku swasta. Jadi modal mereka untuk mereka keluarin buat aku tuh gede sih. Jadi kayak itu juga mau menjadi motivasi supaya aku cepet deh, jangan lama-lama kuliahnya ya. Gitu. Dukanya lagi kalau misalkan diomelin. Yang paling banyak sih sebenarnya pengalamannya waktu koas ya, karena kan itu kan kita interaksi sama konsulen, dosen pembimbing, sama teman-teman yang satu kelompok yang beda-beda jenis sifatnya. Nah, paling dukanya adalah saat kita kena masalah yang bukan salah kita, tapi salah teman, tapi karena sekelompok kita dijudge satu kelompok itu gitu. Cuman pada akhirnya sih untuk dikenang itu lucu-lucu ya pengalaman-pengalaman koas itu. Ada yang waktu aku paling inget banget tuh forensik sih, berkesan. Forensik itu kan yang kita menangani orang-orang yang udah meninggal ya. Jadi seperti kita itu kayak detektif gitu. Kita cari tahu nih kenapa sih dia bisa, sebab kematiannya apa kira-kira gitu. Kayak keren sih itu. Cuma memang berhubungannya sama yang udah dead. Jadi kayak takut gak sih gitu ya. Itu menyenangkan. Jadi waktu itu aku lagi kelas forensik. Terus kan biasa dong dosen nerangin itu pakai PowerPoint, pakai proyektor, lagi menjelaskan luka-luka tusuk, jenis luka tusuk. Nah entah kenapa ya, lagi siang-siang itu padahal proyektornya bisa geser sendiri loh. Itu aku inget banget sih, itu epic banget. Semua satu kelas itu saling lihat-lihatan. Soalnya kan pakai penunjuk gitu kan, dosen aku kan tunjuk nih, ini lukanya begini ya, terus geser dia tangannya di sini tapi gambarnya itu geser. Jadi kita kan merhatiin kok proyektornya geser, kok bisa kayak gitu. Tapi dosen aku dengan santainya mukanya flat ya bilang, wah ini udah marah nih yang difoto.
ya udah kita ganti aja gitu. Jadi memang pakai foto-foto asli ya, jadi mungkin korban apa gitu, terus kan kita pakai untuk belajar. Itu sih yang pikir percaya nggak percaya itu ada, dan dia menjadi suatu kenangan lucu. Pernah loh aku merinding gitu, sekarang juga. Sorry. Itu lucu, itu untuk di share itu seru, jadi nggak cuman kamu terpaku sama buku dan teori, tapi ya kayak gitu-gitu juga ada gitu loh di kedokteran, lucu gitu. Itu sih pengalaman. Kalau yang di tempat lain itu kan misalnya lagi stase penyakit dalam, ya bertemu dengan orang-orang itu langsung, sakit yang masih sakit berat, yang cancer, kasihan sih kita lihat. Aku pribadi sih lebih jadi menghargai hidup ya, karena benar-benar kamu bisa sehat itu suatu anugerah yang harus kamu jaga sih. Itu penting banget buat kamu bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau nggak sehat kan susah kan. Berarti sukanya itu ya karena nggak cuma teori atau buku, tapi juga ada praktek langsung, berhubungan langsung dengan orang. Cuman ya memang beresiko karena kan berhubungan langsung dengan orang sakit. Kalau misalnya forensik juga berhubungan langsung dengan orang yang udah meninggal gitu. Dan serunya lagi kalau kita punya kelompok belajar. Jadi memang jurusan apapun itu kalau kita punya kelompok belajar yang tepat dan saling mendukung, itu pasti apapun jadi menyenangkan gitu. Nah, cuma dukanya itu karena ya mahal gitu, karena kan apa ya, kuliah kedokteran ya kalian tahu sendiri itu pasti mahal ya. Cuman karena kuliah kedokteran ini kita jadi tahu gitu kalau kesehatan itu sangat-sangat penting gitu ya, Ci. Ya, betul. Oke, pertanyaan keempat, apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum masuk kuliah kedokteran? Yang harus dipersiapkan sih, yang pertama kamu harus siap untuk belajar lebih lama ya mungkin, karena kan memang waktu kuliah kedokteran itu lebih panjang dibandingkan yang jurusan lain. Yang kedua, kamu memang harus suka. Jadi meskipun ada kan orang yang coba-coba atau dipaksa sama orang tuanya, padahal dia nggak suka. Nah itu yang bikin akan lama kuliahnya, karena kamu tidak menikmati saat kamu kuliah. Jadi yang pertama niat sih harus kokoh banget. Yang kedua memang tidak dipungkiri nilai harus cukup buat bisa masuk dan daftar. Lebih bagus lagi kalau kamu di univ negeri atau kamu bisa dapat beasiswa, itu kan lebih meringankan kosnya, karena kosnya itu kan tinggi, kamu perlukan. Makin lama kuliahnya ya makin akan sering keluar uang kan gitu. Dan alat-alat praktek kedokteran itu ya lumayan pricey, kamu harus beli stetoskop, kamu harus beli alat bedah minor, tensi dan segala macamnya gitu untuk diri kamu sendiri. Terus kalau koas itu sih yang lebih banyak keluar uang sih, karena kalau misalkan di tempat aku itu kan rumah sakitnya beda-beda tuh dan berbagai kota. Dan di saat aku ke kota lain, otomatis aku harus keluar juga duit buat kos, buat makan. Nah, memang jadi materinya itu perlu ya. Jadi niat, uang, modal perlu, sama ya kepintaran kamu perlu lah, pintar dan rajin. Pertimbangannya itu sih, itu aja. Berarti memang kalau mau kuliah kedokteran tuh ya butuh pasti modalnya harus besar, karena kan kosnya juga gede kan. Terus yang pasti niat dan juga harus mungkin passion kali ya, harus suka dulu baru bisa. Pertanyaan terakhir nih. Jadi kemarin tuh Cici kan sempat menjadi tenaga medis dalam penanganan COVID-19 ya, membantulah menangani COVID-19. Nah itu boleh diceritain kali Ci, pengalaman-pengalamannya selama membantu penanganan COVID-19 itu gimana sih Ci?